Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas 11 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang gangguan sistem koordinasi, di mana tugas ini telah diberikan oleh guru pembimbing kami, Bapak Adam Satya yang terhormat. Sebelum kami mempresentasikan gangguan sistem koordinasi, perkenalkan terlebih dahulu saya Muti Istiqomah, nomor absen 24. Saya Arini Safia Putri, nomor absen 6. Saya Lili Mafira, nomor absen 18. Saya Selvia Oktaviani, nomor absen 33. Gangguan sistem saraf: meningitis, ensefalitis, neuritis, Alzheimer. Gangguan saraf adalah semua gangguan yang terjadi pada sistem saraf tubuh. Meningitis. Pengertian meningitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningan, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Gejala meningitis. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Pengobatan meningitis. Pengobatan meningitis umumnya berbeda-beda tergantung kepada penyebabnya. Sebagai contoh, dokter bisa meresepkan obat antimikroba atau menjalankan terapi lain bisa meningitis bila meningitis disebabkan oleh kanker atau lupus. Berikut adalah gambar meningitis. Dua, ensefalitis. Pengertian ensefalitis. Ensefalitis atau radang otak adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya peradangan pada jaringan otak akibat adanya infeksi virus. Gejala ensefalitis. Secara lebih lengkapnya, berikut berbagai gejala radang otak yang bila berkisar dalam kategori ringan hingga berat. Gejala radang otak ringan yaitu demam, sakit kepala, mual, dan muntah. Leher terasa kaku, nyeri pada otot atau persendian, kelelahan parah. Gejala radang otak yang lebih parah yakni demam yang lebih tinggi, bisa mencapai di atas suhu 39 derajat Celcius. Kebingungan, mengalami halusinasi, mengalami kejang-kejang, perubahan gerakan motorik tubuh yang menjadi lebih lambat. Pengobatan ensefalitis. Konsumsi obat-obatan menggunakan peralatan pendukung seperti alat bantu pernapasan, infus, obat antiinflamasi, obat antikonvulsan, terapi pendukung seperti terapi fisik, terapi okupasi, terapi wicara, dan psikoterapi. Berikut adalah gambar ensefalitis. 3. Neuritis. Pengertian neuritis. Neuritis adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi saraf perifer yang meradang. Gejala neuritis. Gejala utama neuritis tergantung pada lokasi saraf, namun sebagian besar pasien merasakan sensasi geli, terbakar, dan sensasi abnormal di area saraf yang meradang. Gejala lainnya termasuk nyeri yang menusuk dan otot yang lemah. Pada kasus yang berat, tanda-tandanya termasuk kehilangan sensasi, kulit kemerahan, dan refleks otot. Pengobatan neuritis. Mengkonsumsi suplementasi vitamin B jika neuritis disebabkan oleh kekurangan vitamin B. Terapi medis, stimulasi saraf elektrik, akupuntur, dan terapi fisik. Berikut adalah gambar neuritis. 4. Alzheimer. Pengertian Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Kondisi ini banyak ditemukan pada orang-orang di atas 65 tahun. Gejala Alzheimer.
Pada tahap awal, penderita penyakit Alzheimer akan mengalami gangguan daya ingat yang sifatnya ringan atau pikun, seperti lupa nama, benda, atau tempat, serta lupa kejadian atau isi percakapan yang belum lama terjadi. Pengobatan Alzheimer. Pengobatan penyakit Alzheimer yakni pemberian obat-obatan seperti rivastigmine dan psikoterapi untuk menstimulasi dan merelaksasi otak pasien. Berikut adalah gambar penderita Alzheimer. Gangguan indera penglihatan. Miopia, hipermetropia, presbiopia, buta warna. Indera penglihatan atau mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Miopia. Pengertian. Gangguan pada mata yang menyebabkan tidak mampu melihat benda dalam jarak jauh. Gejala. Penglihatan buram ketika melihat benda dalam jarak jauh. Harus menyipatkan mata atau sebagian menutup kelopak mata untuk melihat dengan jelas. Sakit kepala karena mata kelelahan. Kesulitan melihat saat berkendara, terutama pada malam hari. Gaya hidup atau pengobatan rumahan di bawah ini dapat Anda lakukan sebagai salah satu cara mengatasi rabun jauh. Cara pencegahannya: memeriksakan mata secara teratur ke dokter sekalipun merasa baik-baik saja, mengendalikan kondisi kesehatan kronis seperti diabetes dan hipertensi, memakai kacamata anti radiasi untuk melindungi mata dari sinar UV, mencegah cedera mata dengan memakai pelindung mata saat menjalani kreativitas tertentu. Berikut adalah gambar gejala miopia. Hipermetropi. Pengertian. Rabun dekat atau hipermetropi adalah gangguan penglihatan jarak dekat. Pada penderita hipermetropi, objek yang jauh terlihat jelas, tetapi objek yang dekat justru terlihat tidak jelas atau buram. Gejala. 1. Penglihatan tidak fokus ketika melihat objek yang dekat. 2. Harus menyipatkan mata untuk melihat sesuatu lebih jelas. 3. Mata terasa tegang, sakit, atau terbakar. 4. Mata lelah atau sakit kepala usai melihat pada jarak dekat dalam waktu lama, misalnya menulis, membaca, atau menggunakan komputer. Pengobatan. Menggunakan kacamata atau lensa kontak. Berikut adalah gejala hipermetropi. Presbiopi. Pengertian. Kondisi mata yang kehilangan kemampuan fokus secara bertahap untuk melihat objek pada jarak dekat. Gejala. Kebiasaan menyipitkan mata, butuh lampu lebih terang saat membaca, kesulitan membaca huruf yang berukuran kecil, penglihatan kabur ketika membaca pada jarak normal, sakit kepala atau mata menegang setelah membaca dalam jarak dekat. Pengobatan. 1. Kacamata. 2. Lensa kontak. 3. Bedah refraktif. 4. Buta warna. Berikut adalah gambar gejala presbiopi. Buta warna. Pengertian. Kondisi di mana kualitas penglihatan terhadap warna berkurang. Gejala.
Gejala buta warna pada dasarnya terbagi menjadi 3 tipe, yakni merah, hijau, biru kuning, dan total. Masing-masing tipe memiliki karakter gejala yang berbeda. Pengobatan menggunakan kacamata buta warna Eyeborg lensa berwarna merah. Berikut adalah gambar buta warna. Ketiga yaitu gangguan indera pembau, anosmia, hiperosmia, sinusitis, dan polip. Hidung sebagai indera pembau memiliki kemoreseptor olfaktori yang berfungsi menerima rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berbentuk gas. Anosmia. Pengertian anosmia yaitu kondisi di mana seorang tidak dapat menghidup atau mencium bau apapun. Keadaan ini dapat bersifat sementara atau permanen, di mana penyebabnya bisa karena didapat ataupun bawaan lahir. Gejala dari anosmia yaitu keluhan utama anosmia adalah tidak dapat mencium bau-bau di sekitarnya, termasuk bau badannya sendiri biasanya. Pengidap akan menyadari perubahan ini penghidupan pada hal-hal yang sebelumnya ia anggap berbau menyengat, tapi kemudian tidak tercium bau apa-apa. Pengobatan anosmia. Cara pencegahan terjadinya anosmia adalah dengan menjaga kesehatan seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, menghindari stres, berolahraga secara teratur. Berikut adalah gambar dari penderita anosmia. Hiperosmia. Hiperosmia adalah gangguan penciuman ketika seseorang terlalu sensitif atau peka terhadap bau tertentu. Jika Anda mengalaminya, jangan senang dulu. Hal ini bukan suatu kemampuan yang bisa dibanggakan. Sebaliknya, ini bisa jadi tanda dari gangguan kesehatan. Gejala hiperosmia. Orang yang mengalami peningkatan kemampuan mencium biasanya akan mengendus bau lebih tajam dibanding orang-orang biasa. Hal ini justru akan menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan rasa mual pada tubuh. Aroma yang menjadi pemicu bisa berbeda-beda pada setiap orang dengan hiperosmia. Berikut adalah contoh-contoh bau yang umumnya memicu rasa tidak nyaman atau mual. Pengobatan hiperosmia biasanya akan difokuskan pada penyebab dibalik hiperosmia itu sendiri. Namun, pada kebanyakan kasus, bentuk pengobatan terbaik adalah dengan menghindari bau yang menjadi pemicunya. Apabila memang sulit untuk dihindari sama sekali, Anda bisa mencoba mengunyah permen karet mint atau permen mint untuk mengurangi gejala. Dalam kasus tertentu, kondisi ini bisa diatasi melalui prosedur operasi atau bedah. Namun, hal ini tentu kembali lagi ke kondisi atau penyebab apa yang mendasari peningkatan indera penciuman Anda. Oleh karena itu, selalu konsultasikan ke dokter mengenai kondisi-kondisi kesehatan yang Anda alami. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan penanganan dan pengobatan yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Berikut adalah orang yang terkena hiperosmia. Sinusitis. Pengertian sinusitis. Sinusitis adalah inflamasi atau peradangan pada dinding sinus. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di bagian belakang tulang dehi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan belakang mata. Gejala sinusitis. Ketika mengalami sinusitis, umumnya anak akan rewel, batuk, pilek atau hidung tersumbat. Sedangkan pada orang dewasa, gejala sinusitis bisa berupa pembekakan di sekitar mata, nyeri pada bagian wajah, ingus berwarna kuning kehijauan, menurunnya fungsi indera penciuman. Pengobatan sinusitis. Sinusitis yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi yang berbahaya. Misalnya infeksi otak atau hilangnya kemampuan indera penciuman secara permanen. Biasanya sinusitis cukup diatasi dengan obat-obatan, tetapi pada kasus tertentu sinusitis harus ditangani dengan operasi. Sinusitis bisa dicegah dengan sejumlah cara, yaitu berhenti merokok, menghindari penderita flu dan pilek, melakukan imunisasi flu sesuai jadwal. Berikut adalah organ sinusitis. Polip.
Pengertian polip. Polip hidung adalah jaringan yang tumbuh di bagian dalam saluran hidung. Bentuk polip hidung menyerupai anggur dengan posisi tergantung di bagian dalam hidung. Polip hidung dapat menyerang siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang dewasa yang berusia di atas 40 tahun dan jarang terjadi pada anak-anak. Selain itu, polip hidung 2 kali lipat lebih sering menyerang pria daripada wanita. Gejala polip. Polip hidung memiliki ukuran yang beragam. Polip hidung yang berukuran kecil umumnya tidak menimbulkan gejala. Namun, polip hidung yang berukuran besar dapat mengganggu saluran pernafasan. Gejala yang dirasakan sama dengan ketika seseorang sedang pilek namun tidak kunjung sembuh. Pengobatan polip. Pengobatan yang diberikan akan disesuaikan kondisi polip pasien. Pengobatan dapat berupa pemberian obat semprot hidung, tablet, atau suntikan maupun dengan operasi. Berikut adalah gambar penderita polip. Yang keempat, gangguan indera pendengar. Di antaranya adalah tuli, furunkulosis, otitis media, serta mastoiditis. Telinga berfungsi sebagai indera pendengar yang mampu mendeteksi gelombang bunyi atau suara. Tuli. Pengertian tuli atau tunarungu yaitu penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara. Tuli dibagi menjadi dua, yaitu tuli konduktif disebabkan oleh gangguan transmisi ke koleka dan tuli saraf akibat kerusakan organ korti, CN8 atau korteks otak. Gejala tuli antara lain sulit memahami kosakata, suara teredam, deringan atau dengungan di telinga, sensasi tertekan pada telinga, dan mendengar suara seperti gumaman. Pengobatan tuli, yaitu antara lain membersihkan kotoran telinga secara rutin, melakukan prosedur operasi, pemasangan alat bantu dengar, serta implan koklea. Berikut adalah struktur telinga. Furunkulosis. Pengertian furunkulosis yaitu penyakit yang disebabkan munculnya bisul pada meatus atau liang telinga yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Gejala furunkulosis diantaranya gatal dan nyeri, benjolan terasa nyeri, berisi nanah, gatal, dan sensasi terbakar pada kulit. Pengobatan furunkulosis. Pengobatannya cukup dilakukan dengan pengobatan lokal, yaitu dengan antibiotik topikal. Namun jika furunkel besar dan mempunyai mata, dilakukan insisi dan dipasang drain untuk mengalirkan pus. Berikut adalah gambar terjadinya furunkulosis. Otitis media. Pengertian otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah, tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Umumnya otitis media menyerang anak-anak usia 3 tahun ke bawah. Gejala otitis media diantaranya adalah infeksi virus maupun bakteri, paparan asap rokok, kebiasaan minum susu dari botol sambil berbaring. Pengobatan otitis media. Sebagian besar kasus otitis media tidak memerlukan pengobatan khusus dan akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Namun pada beberapa kasus, dokter akan memberikan obat pereda nyeri dan antibiotik. Namun bila otitis media sudah berlangsung dalam waktu lama dan sering kambuh, dokter akan mengeluarkan cairan dari dalam telinga melalui prosedur bedah. Berikut adalah gambar otitis media. Mastoiditis. Pengertian mastoiditis adalah keadaan infeksi pada rongga tulang mastoid. Dapat merupakan komplikasi atau perluasan dari adanya infeksi telinga tengah yang terjadi dalam waktu yang cukup lama atau kronis.
Gejala mastoiditis antara lain pembengkakan daun telinga, kemerahan dan rasa nyeri pada belakang telinga, adanya cairan yang keluar dari telinga, demam, dan malaise. Pengobatan mastoiditis dilakukan dengan pemberian antibiotik sistemik yang diberikan melalui oral maupun intravena. Selain itu, dapat dilakukan pencucian telinga dengan menggunakan H2O2 dan pemberian antibiotik tetes telinga atau ofloxacin. Miringotomi dilakukan untuk mengeluarkan seluruh cairan telinga tengah untuk menurunkan tekanan dengan cara membuat lubang kecil pada gendang telinga. Berikut adalah gambar mastoiditis. Lima, gangguan indera peraba. Eksim kulit, psoriasis, rosacea, vitiligo. Kulit sebagai indera peraba memiliki beberapa reseptor sensor untuk mentransduksi stimulus dari lingkungan menjadi impuls saraf. Eksim kulit. Pengertian eksim kulit. Penyakit eksim kulit merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan kulit kering, gatal, dan munculnya ruam merah. Gejala eksim kulit. Ketika kambuh eksim kulit ditandai dengan kulit yang terasa gatal terus-menerus, terutama pada malam hari. Pengobatan eksim kulit. Penanganan sendiri dan dengan penanganan dokter. Dokter dapat memberikan obat-obatan yang tepat untuk mengobati eksim atopik pasien. Berikut adalah gambar eksim kulit. Psoriasis. Pengertian psoriasis adalah peradangan pada kulit yang ditandai dengan ruam merah, kulit kering, tebal, bersisik, dan mudah terkelupas. Terkadang, psoriasis juga disertai dengan gatal dan nyeri. Psoriasis lebih sering muncul di daerah lutut, siku, punggung bagian bawah, dan kulit kepala. Gejala psoriasis berbeda-beda tergantung jenisnya dan dapat hilang timbul. Penderita bisa mengalami gejala selama beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian gejala hilang untuk sementara waktu sampai akhirnya muncul kembali. Gejala akan muncul jika penderita terpapar kembali dengan faktor pemicu. Pengobatan psoriasis bertujuan untuk meredakan gejala dan dapat berbeda-beda pada setiap orang, sesuai jenis dan tingkat keparahannya. Pengobatan bisa dilakukan dengan pemberian obat oles, obat tablet, obat suntik, atau terapi khusus menggunakan sinar ultraviolet. Untuk mengatasi kulit kering, dokter juga mungkin akan menyarankan penggunaan pelembab seperti krim urea. Berikut adalah gambar psoriasis. Rosacea. Pengertian rosacea adalah gangguan kulit wajah yang ditandai dengan kulit kemerahan dan bintik yang menyerupai jerawat. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kulit wajah menebal dan pembuluh terlihat dan membengkak. Rosacea dapat terjadi pada siapa saja, tetapi umumnya menyerang wanita usia paruh baya yang berkulit terang. Gejalanya bisa hilang timbul dan umumnya berlangsung secara beberapa minggu atau bulan. Gejala rosacea. Gejala rosacea tergantung pada tipe yang dialami penderita, yaitu ada 4 tipe berikut. Yang pertama adalah tipe pertama itu adalah ITR. Tanda dan gejala ITR antara lain kulit kemerahan, terutama di bagian tengah wajah, pembuluh darah di wajah membengkak sehingga tampak jelas, kulit wajah membengkak terasa perih dan seperti terbakar, kulit wajah terasa kering, kasar, bersisik, dan sensitif. Tipe yang kedua adalah papulopustular rosacea, lebih sering menyerang wanita paruh baya. Kondisi ini ditandai dengan bintik menyerupai jerawat yang kadang berisi nanah, pembuluh darah di wajah tampak jelas, kulit wajah berminyak dan sensitif.
Tipe yang ketiga adalah rhinopima, terjadi pada penderita pria dan disertai subtipe rosacea yang ditandai dengan pori-pori wajah membesar, pembuluh darah di wajah tampak jelas, tekstur kulit yang tidak rata, kulit hidung menebal sehingga hidung terlihat membesar, kulit yang menebal di dahi, dagu, pipi, dan telinga. Tipe yang keempat adalah okular rosacea, ditandai dengan gejala yang muncul di sekitar mata seperti mata merah dan iritasi, mata berair atau malah kering, mata gatal dan terasa seperti terbakar, mata sensitif terhadap cahaya, kemampuan penglihatan menurun, muncul di kista di mata, pembuluh darah di kelopak mata tanpa jelas. Pengobatan rosacea bertujuan untuk meredakan gejala. Cara terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengetahui dan menghindari faktor yang dapat memicu timbulnya gejala. Ada beberapa langkah mandiri yang dapat dilakukan pasien untuk meredakan gejala sekaligus mencegah kambuhnya rosacea setelah gejala mereda, yaitu menghindari makanan dan minuman yang dapat memicu timbulnya gejala, menggunakan produk perawatan yang cocok untuk kulit sensitif, menggunakan pakaian tertutup dan shell di cuaca yang dingin, menghindari paparan sinar matahari yang langsung terutama di cuaca terik, menggunakan pakaian tertutup dan topi lebat serta mengoleskan tabir surya dengan SPF 30 atau lebih bila terpaksa keluar rumah di siang hari. Mengelola stres dengan baik, misalnya dengan teknik pernafasan atau yoga, atau dengan obat-obatan, terapi dan komplikasi rosacea. Berikut adalah gambar penyakit rosacea. Vitiligo. Pengertian vitiligo adalah penyakit yang menyebabkan warna kulit memudar. Vitiligo tergolong penyakit yang berlangsung jangka panjang atau kronis dan diperkirakan menimpa 1 dari 100 orang. Pada penderita vitiligo, sel pigmen berhenti memproduksi warna atau pigmen tubuh. Akibatnya muncul bercak putih di kulit dan uban pada rambut. Gejala vitiligo diantaranya hilangnya pigmen warna di rambut, janggut, bulu mata, dan alis sehingga terlihat seperti uban. Hilangnya pigmen warna di bagian hitam mata, bagian dalam mulut dan hidung, serta di area kelamin. Pada beberapa kasus, bagian tengah bercak berwarna putih, sedangkan tepinya berwarna kecoklatan atau kemerahan. Sejumlah penderita merasakan nyeri dan gatal di area kulit yang terkena vitiligo. Muncul ruam di area kulit yang terserang vitiligo setelah terpapar matahari. Pengobatan vitiligo diantaranya, dokter akan menganjurkan pasien untuk terlebih dahulu menggunakan tanning lotion atau lotion penggelap kulit. Dokter juga akan menyarankan pasien memakai tabir surya dengan SPF 30 atau lebih untuk mencegah kerusakan kulit yang lebih parah akibat paparan sinar matahari. Menggunakan obat-obatan oles, terapi sinar UV atau fototerapi dipilih bila vitiligo telah menyebar luas dan tidak bisa ditangani oleh obat oles. Prosedur bedah dilakukan bila fototerapi tidak efektif pada pasien, contohnya cangkok kulit, blister grafting, dan mikropigmentasi. Berikut adalah gambar penderita vitiligo. Vitiligo. Gangguan indera pengecap. Hipogeusia. Kanker lidah, sariawan, glositis. Lidah sebagai indera pengecap memiliki komereseptor berupa kuncup pengecap. Kuncup pengecap terdapat pada papila lidah, palatum, lunak, epiglotis, dan faring. Hipogeusia. Pengertian adalah istilah untuk kehilangan sebagian dari satu jenis rasa. Seseorang dengan hipogeusia mungkin tidak dapat mendeteksi salah satu selera seperti kepahitan. Gejala. Seseorang dengan hipogeusia mungkin tidak dapat mendeteksi salah satu rasa.
utama, seperti kepahitan, asam, rasa asin, rasa manis, umami, yang rasanya gurih dan enak. Pengobatan. Dalam banyak kasus, seseorang dapat mengambil langkah kecil di rumah untuk membantu meningkatkan indera perasa, termasuk berhenti merokok, meningkatkan kebersihan gigi dengan menyikat gigi, membersihkan gigi dengan benang, dan menggunakan obat setiap hari. Menggunakan antihitamin atau vaporizer yang dijual bebas untuk mengurangi peradangan di hidung. Berikut adalah gambar penyakit hipogeusia. Kanker lidah. Pengertian kanker lidah. Kanker lidah adalah penyakit kanker yang tumbuh dan berasal dari jaringan lidah. Kondisi ini dapat ditandai dengan sariawan, munculnya bercak-bercak berwarna merah atau putih pada lidah, dan sakit tenggorokan yang tak kunjung sembuh. Gejala kanker lidah. Sakit tenggorokan dan nyeri saat menelan yang berlangsung terus-menerus. Muncul benjolan di daerah mulut dan leher akibat pembekakan kelenjar getah bening. Rasa kebas dalam mulut yang tidak kunjung hilang. Pendarahan pada lidah tanpa sebab yang jelas, sulit menggerakkan rahang. Pengobatan kanker lidah. Kemoterapi juga dilakukan untuk mengobati kanker lidah yang sudah menyebar ke organ lainnya. Misalnya, dikombinasikan dengan radioterapi. Berikut adalah gejala kanker lidah. Sariawan. Pengertian sariawan. Aptosa atau sariawan adalah luka atau peradangan di bibir dan dalam mulut yang dapat menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman. Sariawan sering kali dianggap sepele, namun dapat mengganggu saat penderita sedang makan, minum, atau berbicara. Gejala sariawan. Biasanya 1-2 hari sebelum sariawan muncul, ada sensasi kesemutan atau terbakar di area bibir atau mulut. Setelah itu akan muncul kemerahan dan luka yang terasa nyeri dan kadang bisa membengkak. Jumlah sariawan yang muncul bisa hanya 1 atau lebih dari 1. Tempat kemunculan bisa di semua area bibir dan mulut, termasuk gusi, lidah, bagian dalam pipi, bagian bawah lidah, langit-langit mulut, dan bagian belakang tenggorokan. Luka sariawan bisa berwarna putih atau kuning dengan bagian tepi berwarna merah. Terkadang sariawan dapat disertai dengan nyeri dan bengkak pada gusi. Sariawan biasanya akan menimbulkan rasa sakit dan tidak nyaman, terutama saat bicara, makan, minum, atau menggosok gigi. Pengobatan sariawan. Umumnya, sariawan tidak perlu diobati dan akan sembuh dengan sendirinya dalam 1-2 minggu. Anda bisa melakukan penanganan secara mandiri di rumah untuk meredakan nyeri, misalnya dengan mengompres bagian yang terasa sakit dengan es batu. Selain itu, Anda juga bisa berhati-hati sewaktu menyikat gigi, serta menghindari makanan atau minuman yang bisa memperparah rasa nyeri pada sariawan, misalnya makanan pedas. Jika sariawan tidak juga membaik, Anda disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Dokter akan memberikan pengobatan sesuai dengan penyebab sariawan yang Anda alami. Misalnya, jika sariawan disebabkan oleh infeksi bakteri atau infeksi jamur, dokter akan meresepkan antibiotik dan anti jamur. Bila perlu, dokter juga akan memberikan obat peredas nyeri dan anti radang untuk mengurangi keluhan. Berikut adalah gambar orang yang mengalami sariawan. Glossitis. Pengertian glossitis adalah keadaan di mana permukaan lidah terlihat lebih halus atau licin karena bintil-bintil lidah atau papillae nampak menghilang akibat peradangan. Gejala glossitis antara lain bengkak pada lidah. Apabila bengkak terus terjadi dan ukuran lidah semakin lama semakin membesar, hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya jalan nafas sehingga penderita akan kesulitan bernapas dan dapat berakibat fatal. Kesulitan saat menggigit, mengunyah, atau berbicara karena ukuran lidah menjadi lebih besar dari sebelumnya. Rasa sakit pada area lidah, permukaan atau tekstur lidah menjadi licin, serta warna lidah berubah menjadi pucat ataupun merah terang.
pengobatan glositis antara lain menjaga kesehatan rongga mulut, perubahan pola makan untuk mengatasi permasalahan nutrisi yang dapat menjadi penyebab terjadinya glositis. Suplemen juga dapat dikonsumsi apabila tubuh memerlukan tambahan nutrisi. Menghindari kontak dengan faktor penyebab glositis sebagai tanda reaksi alergi yang terjadi dalam tubuh Anda, misalnya seperti tembakau, makan makanan pedas, maupun alkohol. Konsultasikan pada dokter gigi apabila terdapat gigi yang tajam, kawat gigi yang tajam, maupun gigi tiruan yang tidak pas untuk menghindari faktor-faktor tersebut semakin menyebabkan peradangan pada lidah. Pergantian pasta gigi maupun obat kumur yang menyebabkan alergi dan peradangan pada lidah. Penggunaan antibiotik, antivirus, anti jamur, ataupun obat-obatan lain yang sesuai dengan penyebab terjadinya peradangan pada lidah. Berikut adalah gambar glositis. Yang ketujuh yaitu gangguan sistem endokrin. Antara lain diabetes mellitus, kanker tiroid, hipertiroidisme, dan gondok. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Diabetes mellitus. Pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Gejala diabetes mellitus: meningkatnya haus, sering buang air kecil, rasa lapar yang ekstrim, turun berat badan tanpa sebab, kelelahan, pandangan kabur, luka yang lama sembuh, sering mengalami infeksi seperti pada gusi, kulit, vagina. Pengobatan diabetes mellitus: pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein dari biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Mengatur pola makan mengganti asupan gula. Berikut adalah gambar diabetes mellitus. Kanker tiroid. Pengertian. Kanker tiroid adalah kanker yang menyerang kelenjar tiroid. Kanker tiroid akan menyebabkan pertumbuhan sel-sel di kelenjar tiroid menjadi tidak terkendali. Salah satu penyakit tiroid yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kanker tiroid adalah penyakit gondok. Gejala. Kanker tiroid jarang menimbulkan gejala di awal, namun seiring pertumbuhan sel dan jaringan akan muncul benjolan di bagian depan leher. Benjolan tersebut tidak mudah digerakkan, terasa kencang, tidak terasa sakit, dan cepat membesar. Selain benjolan pada bagian leher, ada beberapa gejala lain, seperti batuk, nyeri di leher, sakit tenggorokan, suara serak, pembekakan kelenjar getah bening, sulit menelan, sulit bernapas. Pengobatan: operasi tiroidektomi. Pengobatannya seperti operasi tiroid, terapi pengganti hormon, radioterapi, dan kemoterapi. Berikut adalah gambar penyakit kanker tiroid. Hipotiroidisme. Pengertian hipotiroidisme: penyakit hipotiroidisme atau hipertiroid adalah penyakit akibat kadar hormon tiroid terlalu tinggi di dalam tubuh. Kondisi kelebihan hormon tiroid ini dapat menimbulkan gejala jantung berdebar, tangan gemetar, dan berat badan turun drastis. Gejala hipertiroidisme. Gejala yang ditimbulkan oleh hipertiroidisme terjadi akibat metabolisme tubuh berlangsung lebih cepat. Gejala ini dapat dirasakan secara perlahan maupun mendadak. Gejala ini muncul antara lain jantung berdebar, tremor atau gemetar di bagian tangan, mudah merasa gerah dan berkeringat, gelisah, mudah marah, berat badan turun drastis, sulit tidur, konsentrasi menurun, diare, penglihatan kabur, rambut rontok, gangguan menstruasi pada wanita.
Selain gejala yang dapat dirasakan oleh penderita, ada beberapa tanda-tanda fisik yang dapat ditemukan pada penderita hipertiroidisme. Tanda tersebut meliputi pembesaran kelenjar tiroid atau penyakit gondok, bola mata terlihat sangat menonjol, muncul ruam kulit atau biduran, telapak tangan kemerahan, tekanan darah meningkat. Pengobatan hipertiroidisme. Pengobatan hipertiroid bertujuan untuk mengembalikan kadar normal hormon tiroid, sekaligus mengatasi penyebabnya. Jenis pengobatan yang diberikan juga berdasarkan tingkat keparahan gejala, serta usia dan kondisi penderita secara keseluruhan. Berikut ini beberapa cara mengobati dan mengatasi hipertiroidisme. Obat-obatan. Pemberian obat bertujuan untuk menghambat atau menghentikan fungsi kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon berlebih dalam tubuh. Terapi iodium radioaktif. Terapi iodium radioaktif bertujuan untuk menyusutnya kelenjar tiroid sehingga mengurangi jumlah hormon tiroid yang dihasilkan. Operasi pengangkatan kelenjar tiroid atau tiroidektomi dilakukan pada beberapa kondisi sebagai berikut. Pemberian obat dan terapi iodium radioaktif tidak efektif untuk mengatasi hipertiroidisme. Pembekakan yang terjadi pada kelenjar tiroid cukup parah. Kondisi penderita tidak memungkinkan untuk menjalani pengobatan dengan obat-obatan atau terapi iodium radioaktif, misalnya sedang hamil atau menyusui. Penderita mengalami gangguan penglihatan yang cukup parah. Prosedur tiroidektomi dapat bersifat total atau sebagian tergantung kondisi penderita, namun sebagian besar tiroidektomi dilakukan dengan mengangkat seluruh kelenjar tiroid untuk mencegah resiko hipertiroidisme kambuh atau muncul kembali. Penderita yang menjalani operasi pengangkatan kelenjar tiroid total dan terapi radioaktif iodium dapat mengalami hipotiroidisme. Kondisi ini dapat diatasi dengan mengonsumsi obat berisi hormon tiroid, akan tetapi mengonsumsi obat ini mungkin perlu dilakukan seumur hidup. Berikut adalah penyakit hipertiroidisme. Gondok. Pengertian gondok. Gondok adalah kondisi ketika terdapat benjolan di leher akibat kelenjar tiroid yang membesar. Gejala gondok antara lain sulit menelan atau disfagia, sulit bernafas, suara serak dan batuk, nyeri di area leher, demam, lemas, mual dan muntah, nyeri perut, diare atau konstipasi, keringat berlebih atau merasa kedinginan, berat badan meningkat atau menurun drastis, sesak nafas, kejang, penurunan kesadaran. Pengobatan gondok. Penggunaan obat levotiroxin. Obat ini digunakan untuk mengatasi penyakit gondok dengan kadar hormon tiroid yang rendah. 2. Penggunaan obat anti tiroid atau misalnya propiltiuracil atau metimazol. Obat ini diberikan pada penyakit gondok dengan kadar hormon tiroid yang tinggi. 3. Yaitu operasi pengangkatan tiroid. Jika ukuran gondok cukup besar hingga menyebabkan gangguan dalam bernapas dan membuat penderita sulit menelan, dokter dapat menganjurkan operasi pengangkatan tiroid atau tiroidektomi. Prosedur bedah ini bertujuan untuk mengangkat sebagian atau seluruh kelenjar tiroid. Operasi juga disarankan jika gondok disebabkan oleh kanker tiroid. 4. Terapi nuklir tiroid. Terapi nuklir akan menghancurkan sel-sel tiroid sehingga ukuran gondok mengecil. Meski demikian, metode ini dapat menyebabkan hipotiroidisme sehingga perlu diberikan tambahan hormon dari luar atau terapi hormon. Berikut adalah gambar penyakit gondok. Demikian materi yang telah disampaikan dari kelompok 6. Sebelum kami menutup presentasi ini, kami memiliki 2 pertanyaan untuk dijawab. Yang pertama yaitu, sebutkan tanda-tanda fisik yang dapat ditemukan pada penderita hipertiroidisme.
Yang kedua, jelaskan bagaimana gejala radang otak atau ensefalitis yang sudah parah. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang kurang baik atau salah, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.